Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aldina dari kelas 11 IPS 2. Saya di sini akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Langsung saja ke materinya. Yang pertama, peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional. Makna hubungan internasional. Hubungan internasional merupakan hubungan yang bersifat global, meliputi semua hubungan yang terjadi dengan melampaui batas-batas ketatanegaraan. Hubungan internasional merupakan hubungan yang bersifat global, meliputi hubungan yang terjadi dengan melampaui batas-batas ketatanegaraan. Konsepsi hubungan internasional oleh para ahli sering dianggap sama atau dipersamakan dengan konsep politik luar negeri, hubungan luar negeri, dan politik internasional. Makna dari ketiga konsep tersebut ialah: yang pertama, politik luar negeri. Politik luar negeri adalah seperangkat cara, kebijakan, strategi yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengadakan hubungan dengan negara lain dengan tujuan negara serta mewujudkan kepentingan nasional negara yang bersangkutan. Selanjutnya, hubungan luar negeri adalah keseluruhan hubungan yang dijalankan oleh suatu negara dengan semua pihak yang tidak tunduk pada kedaulatannya. Yang selanjutnya, politik internasional. Politik internasional adalah politik antar negara yang mencakup kepentingan dan tindakan beberapa atau semua negara serta proses interaksi antar negara maupun antar negara dengan organisasi internasional. Materi selanjutnya, pentingnya hubungan internasional bagi Indonesia. Suatu negara dapat menjalin hubungan internasional dengan negara lain manakala kemerdekaan dan kedaulatannya telah diakui secara de facto dan de jure oleh negara lain. Perlunya kerjasama dalam bentuk hubungan internasional antara lain karena faktor-faktor berikut. Yang pertama, faktor internal, yaitu adanya kekhawatiran terancamnya kelangsungan hidup yang akan datang baik melalui kudeta maupun intervensi dari negara lain. Yang kedua, faktor eksternal, yaitu ketentuan hukum alam yang tidak dapat dipungkiri bahwa suatu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dan kerjasama dengan negara lain. Ketergantungan tersebut terutama dalam upaya memecahkan masalah-masalah ekonomi, politik, hukum, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Bangsa Indonesia dalam membina hubungan internasional dengan negara lain menerapkan prinsip politik luar negeri yang bebas aktif dan diabdikan bagi kepentingan nasional, terutama kepentingan penggunaan di segala bidang, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan sosial. Pembangunan hubungan internasional bangsa Indonesia ditunjukkan untuk peningkatan persahabatan dan kerjasama bilateral, regional, dan multilateral melalui berbagai macam forum sesuai dengan kepentingan dan kemampuan nasional. Selain itu, bagi bangsa Indonesia, hubungan internasional diarahkan untuk hal-hal berikut. Yang pertama, mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara. Yang kedua, pembentukan satu negara Republik Indonesia yang berbentuk negara kesatuan dan negara kebangsaan yang demokratis. Yang ketiga, meningkatkan persaudaraan segala bangsa sebagai pelaksanaan cita-cita yang tersimpul dalam Pancasila, dasar dan filsafat negara kita. Yang keempat, pembentukan satu masyarakat yang adil dan makmur secara material ataupun spiritual dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Materi selanjutnya, politik luar negeri Indonesia dalam menjalin hubungan internasional. Setiap negara mempunyai kebijakan politiknya masing-masing. Kebijakan politik masing-masing negara dalam pergaulan internasional dinamakan politik luar negeri. Pemerintah Indonesia pada waktu itu berpendapat bahwa pendirian yang harus diambil tidak menjadikan negara kita terjebak dalam kepentingan dan dua blok. Negara kita harus menjadi subjek yang berhak menentukan sikap sendiri dan memperjuangkan tujuan sendiri, yaitu merdeka seutuhnya tanpa ada rong-rongan dari negara lain. Dalam kesempatannya, Dr. Muhammad Hatta menyampaikan pidatonya yang berjudul yang sangat menarik, yaitu mendayung antara dua kerang. Pidato tersebut dirumuskan sebagai prinsip bebas aktif yang kemudian menjadi corak politik luar negeri Indonesia sampai sekarang. Bentuk kerjasama yang dikembangkan bangsa Indonesia yaitu: pertama, Indonesia menjadi anggota Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB. Yang kedua, memperkasai penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika. Yang ketiga, keaktifan Indonesia sebagai salah satu pendiri gerakan non-blok. Yang keempat, Indonesia menjadi salah satu pendiri ASEAN. Itu saja materi yang saya sampaikan tentang dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.